Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 5 Juni 2024. Kita bersama-sama merayakan peringatan wajib Santo Bonifacius, uskup dan martir. Bonifacius bernama kecil Winfred. Dia lahir di Credington, Inggris pada tahun 680. Sejak kecil si Winfred ini akrab dengan para misionaris karena mereka sering singgah ke rumahnya. Dari kisah-kisah para misionaris itulah Winfred kecil ini tertarik untuk mengikuti jejak mereka. Akhirnya Winfred masuk ke seminari dan setelah ditabiskan ia ditugaskan di daerah-daerah sulit dan penuh konflik. Atas kesalehannya ia diangkat menjadi uskup di Mainz pada tahun 722. Ketika itu Bonifacius ingin menerimakan sakramen Krisma di daerah Dokkum, Frisia dekat Jerman. Maka ia diserang oleh orang-orang kafir. Bonifacius menenangkan hati umat dengan mengatakan hal ini, "Anak-anakku, janganlah kita berperang." Mereka mendengarkan uskup Bonifacius ini hingga akhirnya Bonifacius wafat sebagai martir pada tahun 754. Bonifacius dikenal sebagai perintis pewartaan Injil di Jerman dan dihormati sebagai pelindung negeri Jerman. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 12 ayat 18 sampai dengan 27. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya padaku tidak akan mati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menulis perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita lalu mati tanpa meninggalkan keturunan. Maka yang kedua mengawini dia, tetapi juga mati tanpa meninggalkan keturunan. Demikian juga yang ketiga dan begitulah seterusnya, ketujuh-tujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya wanita itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami wanita itu? Sebab ketujuh-tujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kalian sesat, justru karena kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab di masa kebangkitan orang mati, orang tidak kawin atau dikawinkan. Mereka hidup seperti malaikat di surga. Mengenai kebangkitan orang mati, tidakkah kalian baca dalam kitab Musa, yaitu dalam cerita tentang semak berduri, bahwa Allah bersabda kepada Musa, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.' Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Masing-masing agama saya kira punya sebutan untuk menyebut hidup yang lain sesudah hidup di dunia ini. Ada yang menyebutnya sebagai paradise, heaven, nirwana, tien, kayangan, jannah, swargo. Masing-masing sebutan itu menunjuk pada hal yang sama saya kira, yakni adanya hidup sesudah hidup di dunia ini, yakni hidup dalam keabadian atau yang disebut surga. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, kalau bacaan kemarin Yesus hendak dijerat dengan pertanyaan tentang pajak oleh kelompok Farisi dan Herodian, hari ini
Yesus bersoal jawab dengan kelompok orang-orang Saduki. Siapa sih orang-orang Saduki? Mereka adalah orang yang tidak percaya akan kebangkitan. Mereka para bangsawan, kaum aristokrat yang berasal dari kalangan keluarga imam dan menduduki posisi-posisi penting di dalam mahkamah agama, di dalam majelis Sanhedrin. Orang Saduki punya pandangan yang sangat konservatif. Mereka tidak mengakui tentang kebangkitan, tetapi mereka malah bertanya hal ini kepada Yesus, bahwa apakah ada kebangkitan nanti sesudah hidup di dunia ini, dengan pertanyaan seorang perempuan yang bersuamikan 7 orang. Nanti di hari kebangkitan, tanya mereka, siapakah yang akan menjadi suaminya? Atas pertanyaan itu, Yesus menghardik orang-orang Saduki dengan mengatakan, kalian sesat karena kalian tidak mengerti kitab suci. Sebuah hardikan yang keras dan menampar mereka, karena mereka menyamakan hakikat kebangkitan atau kehidupan kekal dengan kehidupan yang ada di dunia ini, dengan kehidupan yang sangat manusiawi. Inilah yang membuat Yesus mengatakan bahwa mereka sesat. Yesus menyatakan, di hari kebangkitan orang mati, orang tidak lagi kawin dan dikawinkan. Mereka hidup seperti malaikat di surga. Dari jawaban Yesus ini jelas, kalau perihal kebangkitan kelak, kehidupan abadi kelak, bukanlah perkara yang duniawi, bukanlah perkara yang manusiawi, namun terkait dengan yang surgawi dan ilahi. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dalam syahadat iman kita, kita mengakui pengharapan akan kebangkitan dengan mengatakan kehidupan kekal, kebangkitan badan, persekutuan para kudus. Kita mengakui dan mengimani hal itu. Semoga pengharapan kita akan hidup abadi menjadi jaminan bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk mengalami kebangkitan kelak. Jangan sia-siakan hidup di dunia ini, karena hidup kita yang sekarang juga menentukan hidup kita kelak di sana. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.